Yo, what's up guys, welcome back to Bashing Rata YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di depan kita sekarang udah ada smartphone gaming lagi ya dari Red Magic. Ini adalah Red Magic 8S Pro. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, Red Magic ini adalah salah satu brand dari ZTE ya, ZTE, yang mungkin ya pemain-pemain lama atau orang-orang gadget lama nih pada tahu ya. Brand yang lumayan legendaris, dan sekarang mereka rilis lagi ya, lumayan banyak rilis produk di Indonesia. Salah satunya yang ini, terus ada satu lagi dari Nubia. Namanya itu adalah Nubia Neo 5G, yang mana itu masuk di segmen kelas menengah. Nah ini yang flagshipnya, yang paling terbaik dari ZTE buat smartphone gaming. Jadi kita bakal bahas lengkap, kita bakal unboxing, kita bakal tes gaming. Plus yang paling menarik, ini tuh bisa dicolokin ke monitor nanti, bisa dibilang buat jadi konsol gaming kayak gitu. Jadi langsung aja kita bahas lengkap di video ini tanpa basa-basi lagi. Kita mulai videonya. Let's go! Oke, ini dia untuk boxnya. Dia warnanya tuh kayak abu-abu silver glossy gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya logo Red Magic-nya. Gaming banget. Win more games 8S. Ya, jadi slogannya win more games juga nih. Semua win more games. Red Magic 8S Pro di bawah ada spek-speknya, silahkan di-post, tapi nanti gue akan bahas lebih lengkap. Dan ini adalah varian yang kita bakal cek, varian Aurora. Jadi dia ada dua varian ya, satu varian Aurora, satu lagi varian Midnight. Yang Aurora ini adalah varian yang tertingginya, dia pakai storage RAM-nya itu 16 plus 512 GB ya, RAM storage. Plus ada satu lagi yang Midnight itu 12 plus 256 GB. Jadi beda kelas, plus beda warna juga. Biar nggak kebalik-balik sih istilahnya gitu. Ini dia Snapdragon Elite Gaming, katanya karena dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 terbaik ya, yang terbaru katanya, yang lebih kencang dari biasanya. Oke, boxnya seperti itu aja, tapi yang sampingnya nih keren sih guys. Jadi dia kayak ada gambar-gambar yang kayak apa sih, hologram gitu ya. Jadi kalau lihat dari berbagai angle kayak pantulannya keren ya, tapi di sini jadi agak wibu. Pertama di bagian atas kita cek, kita dapat SIM ejector, bentuknya agak lucu, plus ada casing dan ada kertas garansi gitu. Dan ini unit garansi Indonesia ya, jadi resmi ada garansi di Indonesia. Dan case, case-nya kayak gini, jadi case hard case gitu, transparan ya, dan sampingnya nggak ada apa-apa nih guys. Atas bawah ada lubang beberapa nih ya buat plug-plugnya. Nanti kita cek di HP-nya aja. Ini dia. Wah, nanti kita buka. Dapat kertas lagi Red Magic buat sosial medianya, Facebook dan lain-lain. Terakhir charger sama kabel. Kabelnya warna merah nih ya, USB-C ke USB-C juga. Bisa dibilang nih kayak power delivery mungkin ya untuk protokol fast chargingnya. Plus charger. Oke, dia pakai charger, ini adalah charger USB-C, yang mana powernya itu 65 watt, ya, 20 volt, 3,25 ampere. HP-nya kita coba buka aja ya, didorong aja biar nggak rusak plastiknya. Look at that. Wow, kayak transparan gitu ya. Nice. Di bagian belakang nih ya, dia itu ada kipas guys. Yes, dia ada turbo fan, namanya ini turbo fan, bisa muter sampai 20.000 RPM. 20.000 muter per menit, jadi kenceng banget kipasnya. Yang fungsinya buat apa ya? Buat mendinginkan si chipsetnya. Nah, di sini sendiri juga udah ada tulisannya, gambar chipsetnya Snapdragon 8 Gen 2. Triple kamera, ini pakai sistem kamera 50 megapiksel. Tapi gila, ini desainnya keren abis sih. Super boxy ya, mengkotak banget pas dipegang gitu. Ada headphone jack 3,5 mm. Ini speaker harusnya ya, jadi dia speaker ada satu di atas dan ada satu lagi di bawah ya. Tapi posisinya agak aneh sih, yang satu ini kalau kita pegang kayak vertikal, satu di atas sini, keluarnya tuh dari kayak gini guys, berarti guys. Tuh, kayak kiri bawah gitu, agak
diagonal gitu ya, bisa dibilang ya. Di bagian bawah masih ada SIM tray sama USB Type-C. Ada yang menarik yaitu dia ada trigger ya. Jadi trigger itu kalau kalian tekan dia ada sebuah tombol gitu ya, yang mana nanti bisa ada kayak haptic feedback-nya. Ada tombol power di sini, dan di sini nih yang tombol merah nih yang tadi gua sempat bilang ya, ini yang menarik karena kalian bisa jadiin HP ini tuh sebagai kayak komputer ketika dicolokin ke monitor. Bisa ngedisplay out, dan nanti kita tes aja bareng-bareng kayak gimana. Terus terakhir ada lubang buat exhaust ya, lubang buat mengeluarkan udara dari dalam nih, udara panas dikeluarkan dari sini. Dan di sampingnya, oke, ada lubang lagi satu, gua nggak tahu mungkin ini buat intake udaranya juga, sama kayak tadi lubang samping, dan volume rocker aja di sisi kirinya. Sekarang langsung aja kita hidupin ya, dan kita akan setup. Sambil gua setup ya, HP Red Magic ini gua share lengkap aja ke kalian spesifikasi dari Red Magic 8S Pro. Pertama tadi chipset Snapdragon 8 Gen 2 latest edition, CPU-nya itu dia overclock ya, jadi lebih tinggi, clock speed-nya di 3,36 GHz, dan GPU-nya juga naik ya ke 719 Hz. Nah, RAM-nya dia LPDDR5X dengan UFS 4.0 storage, tergantung ke tipe mana yang kalian ambil. Yang ini versi 16512. Baterainya 6000 mAh dengan 65 watt super fast charging pakai USB Type-C. Layar dia AMOLED 6,8 inci 120 Hz, rasio 20:9, 1300 nits, dan kerennya adalah ini dia ada under display kamera yang mana juga di cover sama Gorilla Glass 5. Untuk kamera dia pakai 50 megapiksel kamera belakang dengan sensor Samsung dan 16 megapiksel kamera selfie yang mana dia adalah kamera under display-nya tadi. Nah, untuk trigger dia menggunakan 520 Hz touchpad dual shoulder trigger yang mana responnya pasti lebih oke. Dan untuk coolingnya sendiri dia tadi pakai turbo fan plus ada ice cooling system yang kita bakal testing. A few inches later. Oke, kita udah kelar setup dan langsung aja nih kita mulai testingnya. Gue udah tes untuk benchmark ya, mulai dari Antutu, dan bisa dilihat angkanya itu ada di 1,63 juta. Gila, ini angka tertinggi yang pernah kita tes di Snapdragon 8 Gen 2, dan kalau di-compare sama gaming phone yang juga baru rilis resmi kemarin, ROG Phone 7, di sini angkanya sedikit lebih tinggi ya, karena chipset 8 Gen 2 yang ada di Red Magic 8S Pro ini merupakan versi yang overclock. Jadi yes, ini smartphone terkencang di dunia saat ini. Nah, ada satu fitur spesial dari Red Magic 8S Pro yang nggak dimilikin sama smartphone gaming lain nih, yaitu desktop mode, di mana kita cukup flip switch ini aja, dan kita akan langsung masuk ke Red Magic Console Mode namanya. Nah, di sini kita bisa lihat games serta emulator yang udah kita install ya, dan ini juga bisa kalian custom untuk aplikasi yang nongol di sini. Plus, ini juga nggak mempengaruhi smartphone, jadi kalian bisa tetap kayak bales chat, lihat TikTok, atau sambil nonton YouTube di HP-nya. Oke, kita masuk ke tes gaming di emulator, mulai dari yang paling enteng aja, PSP ya. Kita main God of War Chains of Olympus, dan di sini bisa aman dilibas 60 FPS di 10x resolution, yang artinya harusnya semua game PSP bakalan aman diemulasikan di HP ini. Sip, lanjut ke PS2 nih ya, emulasi PS2 via Aether SX2, dan hasilnya cukup variatif di sini. Oke, untuk God of War 2 ya, yang emang agak berat, walaupun di PS2 sekalipun, di sini stabilnya itu di resolusi 4X atau sekitar 2K. Kalian bisa lihat di kanan atasnya ya. Nah, di atas itu ada frame drop dan nggak playable, jadi 4X itu mentoknya. Lanjut GTA San Andreas, itu lancar sampai di 6X resolution. Di atas itu bakalan ada frame drop. Dan di sini kita juga tes game-game yang sempat di-request seperti Bully, itu di 8X ya, 8X resolution lancar jaya, dan Downhill juga itu sama di 8X resolution. Mantap. Oke, next kita ke emulation konsol Nintendo. Kita mulai dari Nintendo Switch lewat emulator Yuzu yang masih fresh di smartphone Android. Kita tesnya itu di dock mode biar resolusinya juga lebih tajam di Full HD. Oke, gue mulai dari game favorit gue yaitu Mario Tennis Aces. Itu dapat di 60 FPS stabil, jadi playable banget. Dan ini aja di Steam Deck gue itu nggak kuat loh jalaninnya. Oke, terakhir kita tes adalah game yang legendarisnya Zelda Breath of the Wild, dan ini di sini memang masih berat ya, kemungkinan besar karena optimalisasinya masih kurang di Yuzu. Dan banyak grafik glitch juga di sini yang kalian lihat. Dan yang paling ngeri sebenarnya suhu guys, karena ketika kita tes itu bisa sampai 46 derajat ya untuk mainin game ini, jadi bener-bener dimentokin banget. So yes, jujur masih kurang rekomen untuk long term usage-nya. Nah, mungkin alternatifnya kalau kalian pengen main game Nintendo itu bisa cekin gamenya GameCube atau Wii via emulator Dolphin.
Nah, dari beberapa game kita tes, mulai dari F-Zero GX itu bisa sampai 6x resolution, itu di 4K, itu super playable, bisa lock sampai 60 fps. Zelda Wind Walker itu juga lancar di 5x resolution, itu native 30 fps-nya ya. Dan Battle Station Dragon Ball One Piece Naruto itu lancar nih di 6x resolution atau di 4K. Oke, satu lagi game wajib yaitu Genshin Impact. Di sini performance-nya setting rata kanan, highest, itu 60 fps stabil ya. Cuma memang dibatasin tadi karena buat Android, nggak tahu kenapa ini cuma di 60 fps. Dan buat kalian yang mungkin pengen pakai controller, itu Red Magic punya software controller mapper ya. Jadi kalian bisa main semua mobile games yang sebelumnya nggak kompatibel dengan controller, menjadi kompatibel dengan controller. Salah satu contohnya adalah si eFootball. Satu lagi yang penting adalah kipasnya yang memang unik dari sini, tapi ini cuma bisa diatur 2 mode ya, yaitu balance dan rapid cooling. Untuk rapid cooling itu suaranya cukup kedengeran tapi nggak mengganggu sih, nggak terlalu kenceng gimana. Dan lumayan efektif juga ngeluarin udara panas, seperti kalian bisa lihat nih di demo, ini kita tes coba pakai korek api buat ngegambarin kekuatan anginnya seperti apa. So, yes, itu tadi Red Magic 8S Pro. Gimana guys pendapat kalian soal HP ini? Ini emang gaming banget ya, terutama nih kipasnya yang belakang nih ya, yang super one of a kind. Plus, ya ini under display kameranya harusnya Samsung belajar nih dari sini ya, walaupun memang ya hasil kameranya tergolong cuma memang karena HP ini terfokus to gaming, masih mungkin bisa dimaafin lah. Nah, kalau kalian tertarik guys soal si Red Magic 8S Pro, ini sekarang udah mulai dibuka pre-ordernya hari ini ya. Mulai hari ini sampai nanti tanggal 19 September 2023. Itu ada di Tokopedia untuk online dan juga ada di Erafone untuk offline-nya. Nah, kalau kalian pre-order di antara Tokopedia atau nanti di offline store, itu kalian bisa dapat bonus-bonus ya khusus tertentu, beda-beda memang dari setiap tempatnya. Dan itu lumayan banget, kalau nggak salah bisa dapat TWS, bisa dapat bank cashback, bisa ada juga kalau kalian mau trade-in, bisa ada diskon juga. Jadi dicek aja semua lengkap, nanti gue juga akan taruh link lengkap di kolom deskripsi di bawah. Harganya juga tadi mungkin udah pada lihat ya, untuk yang versi Aurora yang tertinggi ini harganya di 15 juta kembali 1000. Kalau versi yang lebih rendah itu di 12 juta kembali 1000. 11.999. Yap, itu tadi. Gimana pendapat kalian? Komen langsung di bawah, kita diskusi di sana. Dan kalau kalian suka video-video tes gaming kayak gini, boleh banget dibantu dengan klik tombol jempol ke atas. Subscribe ke Basic Data YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for your time and I'll see you guys on my next video. Ciao. Gila.